Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Kita kembali untuk bersekutu di dalam pembacaan firman Tuhan pada malam ini. Sebelum pembacaan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, malam ini kami diberi kesempatan untuk bersekutu, untuk membaca sebahagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menyertai kami semuanya, supaya kami dapat mendengarkan dengan baik dan memahami firman-Mu itu. Berikan hikmat kepada hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 84 ayat 9 sampai dengan ayat 13. Demikian firman Tuhan. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku, pasanglah telinga ya Allah Yakub Selah. Lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang kau urapi. Sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita beri judul Merindukan Diam Bersama Allah. Mazmur 84 ini memuat kerinduan dari pemazmur Bani Korah untuk tinggal bersama Tuhan di sorga. Tinggal hidup kekal bersama Tuhan di sorga adalah kerinduan, pengharapan, dan tujuan hidup dari setiap orang beriman. Hidup kita di dunia ini hanya untuk sementara. Sesuai dengan kesaksian pemazmur Musa, usia manusia rata-rata di dunia ini hanyalah 70 tahun. Kalaupun dicapai usia 80 tahun atau lebih, maka sering dihadapi adalah kesukaran dan penderitaan. Demikian tertulis di Mazmur 90 ayat 10. Memang dengan perbaikan gizi dan kesehatan, sudah banyak orang sekarang ini yang berusia 100 tahun atau lebih. Namun hidup 100 tahun atau lebih di dunia ini adalah sesuatu waktu yang singkat dibandingkan dengan kehidupan kekal selama-lamanya bersama Tuhan Allah di sorga. Walaupun selama di dunia ini kita mengikuti pola hidup yang selalu bersyukur sehingga kita merasa bahagia, namun pada satu saat tertentu kita pasti mengalami masalah. Apakah itu masalah penyakit, masalah di keluarga, masalah di pekerjaan, masalah di lingkungan hidup, atau di dalam kehidupan sehari-hari.
masalah untuk mengikuti peraturan dan ketentuan, dan lain-lain. Masalah itu selalu ada karena kita masih hidup bersama-sama di dunia yang masih penuh dengan kefasikan. Karena kita juga masih hidup di lingkungan di mana kuasa iblis, kuasa-kuasa dunia ini masih tetap ada di sekitar kita. Kehidupan kekal yang telah disediakan oleh Tuhan Yesus bagi orang-orang percaya jauh lebih menyenangkan. Pemazmur sangat percaya bahwa yang akan berdiam bersama Tuhan adalah setiap orang yang merindukan diam di rumah Tuhan, dan yang selalu terus-menerus memuji-muji Tuhan, yang kekuatannya di dalam Tuhan, dan yang percaya kepada Tuhan. Merekalah yang akan berbahagia hidup bersama Tuhan di sorga. Tertulis di dalam perikop ini, ayat 5, ayat 6, dan ayat 13. Oleh sebab itu, pada saat kita masih hidup di dunia ini, kita harus tetap berpengharapan bahwa kewarganegaraan kita adalah di sorga. Sebagaimana firman Tuhan di Filipi 3 ayat 20 sampai 21 mengatakan demikian. Karena kewarganegaraan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dengan demikian bagi kita yang merindukan berdiam bersama Tuhan di sorga, baiklah kita meniru pemazmur terus melakukan yang pertama, tekun berdoa dan memuji-muji Tuhan. Kita berdoa dan memuji-muji Tuhan karena Tuhanlah sumber segala berkat dan Dialah pemilik sorga yang memperkenankan kita boleh memasuki pelataran dan pintu surganya. Kita memuji-muji Tuhan karena Dialah yang menciptakan alam semesta, matahari, langit dan bumi dan segala isinya. Dan Dialah yang menciptakan semuanya. Dialah matahari dan perisai kita. Tertulis di perikop ini ayat 10 dan ayat 12. Kita tidak boleh mengandalkan kuasa-kuasa kegelapan dan kuasa-kuasa dunia ini. Kita harus sungguh-sungguh percaya bahwa hanya Tuhanlah yang Maha Kuasa. Tidak ada kuasa apapun di langit dan di bumi yang lebih berkuasa dari Tuhan Allah kita. Yang ketiga, kita harus menghindari untuk tidak bergaul dengan orang-orang fasik dan tinggal di kemah-kemah mereka. Tertulis di ayat 11. Dan yang keempat, kita harus menjaga supaya hidup kita tidak bercela. Tertulis di ayat 12.
Kita harus menjaga supaya tubuh kita dan hidup kita tetap kudus dan tidak tercemar oleh nafsu duniawi, sebagaimana firman Tuhan di Kolose 3 ayat 5 mengatakan demikian. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembah berhala. Jadi saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tekun berdoa dan memuji-muji Tuhan. Marilah hanya mengandalkan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah selalu waspada supaya kita tidak terjerumus pada kefasikan. Dan marilah selalu menjaga diri kita supaya tidak tercemar dan tidak bercela. Maka Tuhan Yesus akan berkenan menerima kita berdiam bersama Dia di sorga. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia-Mu telah menyediakan keselamatan dan hidup kekal bagi kami umat tebusan-Mu. Kami merindukan untuk hidup bersama Engkau. Dan karena itu kami tekun berdoa supaya kami tetap di dalam pemeliharaan-Mu. Kuatkan kami Tuhan, supaya tidak terjerumus mengikuti jalan hidup orang fasik. Dan supaya kami tetap menjaga hidup kami, tetap kudus, sehingga layak hidup bersama Engkau di sorga. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin.